Maka Paulus pengen naik banding kepada kaisar di Roma karena tidak puas dengan pengadilan meskipun dia sudah dibebaskan. Kenapa begitu? Karena kalau sampai ke kota Roma, dia bisa menembus jantung pertahanan pusat kekaisaran. Rasul Petrus malah dimasukkan ke dalam penjara oleh Raja Herodes karena dia ingin mengambil hatinya orang Yahudi. Jadi ketika menindas pengikut-pengikut Kristus, orang Yahudi senang. Nah gitu dong bos, kira-kira gitu. Dengan tujuan apa? Mendapatkan dukungan politik kalau bahasa sekarangnya. Nah Herodes mendapatkan semacam dukungan politik, maka dia melanjutkan perbuatannya. Yakobus dipenggal. Maka kemudian Petrus ditahan. Nah ketika Petrus ditahan, ada suatu pembebasan dari malaikat. Nah, di sini kita mendapatkan bukti bagaimana malaikat itu ada. Nah, ketika keluar pada bab ke-12 ini, kemudian Petrus menghilang rimbannya. Setelah dipenjara, kemudian bebas dari penjara karena pertolongan malaikat, kemudian Petrus tiba-tiba diceritakan pergi ke tempat lain, lalu kemudian apa? Hilang. Tidak ada ceritanya lagi. Baru nanti muncul sekali lagi di bab 15 yang namanya pertemuan Yerusalem atau konsili Yerusalem. Yuk kita baca pasal ke-12, kita langsung saja ayat 17. Jadi Petrus kemudian keluar dan pergi ke tempat lain, berarti tidak lagi berada di Yerusalem. Alkitab tidak bicara lagi kemana Petrus pergi, tetapi tradisio bicara bahwa kemudian diceritakan Petrus pergi ke kota yang dinamakan kota Antiokhia, di mana murid-murid Tuhan pertama kalinya disebut Kristen. Mundur sedikit pada bab yang ke-11 ayat 26. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Nama Kristen itu enggak sejak semula. Sejak semula namanya belum langsung Kristen, tapi apa? Jalan Tuhan. Mundur ya. Bab 9 ayat 1 ayat 2 ya. Bahasa gampangnya kalau ada kolom KTP zaman waktu itu, kalau ada, ya enggak ada. Tapi kalau kita bilang ada, agama, Petrus agama apa? Kolomnya jalan Tuhan. Tapi begitu pindah ke Antiokhia namanya ganti. Kalau kolom agama, agamanya menjadi Kristen. Tapi ini yang sama. Ini bukan beda, ini namanya sinonim. Yang dulu namanya jalan Tuhan, kemudian Kristen. Kenapa kok menjadi namanya Kristen? Karena kemudian berbahasa Yunani. Antiokhia itu tidak hanya bangsa Yahudi. Kalau Yerusalem itu bangsa Yahudi aja ya. Antiok itu perantauan, sehingga orang-orang dari berbagai bangsa ketemu di situ. Maka kalau orang ngomong di situ pakai bahasa internasional pada waktu itu, yaitu bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya Kristen, Kristianos. Itu asalnya dari kata Kristos. Kristos itu artinya Mesias atau Kristus. Kristianos pengikutnya Kristus, pengikutnya Mesias. Itulah arti dari kata Kristen. Siapa yang dianggap sebagai Mesias dalam hal ini? Yesus dari Nazaret, Tuhan kita, baginda junjungan kita Yesus Kristus. Kita lanjutkan. Kemudian Petrus hilang tadi itu ya. Setelah Petrus hilang, pergi ke tempat lain, ke Antiokhia. Tidak diceritakan, itu tema lain. Tetapi kemudian sekarang kita beralih kepada Paulus. Karena apa? Begitu Petrus pergi ke tempat lain, tiba-tiba raib gitu aja. Kemudian kamera, kalau pakai bahasa film, nyorotnya sekarang adalah Paulus. Kalau tadi kebanyakannya Petrus terus, sekarang nyorotnya kepada Paulus. Yaitu mulai dari bab 12. Itulah kenapa tadi saya katakan, begitu bab 12 peralihan, maka bab 13 beralih ke tokoh yang kedua, yaitu Paulus yang sudah menjadi rasul bersama dengan Rasul Barnabas. Duet akhirnya mereka itu. Barnabas dan Paulus itu dikhususkan untuk bangsa-bangsa lain. Yuk kita baca. Kita baca dari pasal yang ke-13 mulai dari ayat yang kedua. Tapi sebelumnya baca ayat 1 dulu, sama-sama kita baca. Ini firman Tuhan sendiri, firman Roh Kudus sendiri, bahwa Paulus atau Saulus dan Barnabas itu ditentukan untuk suatu tugas khusus, yaitu tugas kepada bangsa-bangsa lain. Terbukti kemudian nanti pergi ke berbagai macam kota, yaitu kota-kota yang dihuni oleh orang-orang bangsa lain,
orang Yunani, orang Syria, orang Latin, orang Roma dan sebagainya. Kota-kotanya kemudian nyambung mulai dari pasal 13 bab 4. Enggak usah kita baca, tapi dilihatin aja. Sekarang lihat bab 4. Dikatakan berangkat ke Seleukia. Kemudian pergi ke mana? Siprus, Salamis. Sekarang bab 6. Apa itu? Pafos. Terus. Kemudian ayat 12. Meninggalkan Pafos berangkat kemana? Perga di Pamfilia. Terus intinya pergi kemana-mana yang dicantumkan di dalam peta perjalanan Paulus di bagian-bagian belakang. Jadi ayat-ayat selanjutnya adalah ayat perjalanan Paulus pergi ke seantero Eropa pada waktu itu. Sampai yang ketiga, kemudian yang keempat disebut sebagai perjalanan ke Roma. Karena apa? Dari Yerusalem kemudian Rasul Paulus ditangkap, kemudian disidangkan dengan berbagai macam hal, melalui berbagai macam persidangan. Nanti kamu bisa membacanya sendiri. Ada pembelaan di depan Agripa dan seterusnya, di depan Felix dan seterusnya. Kemudian naik banding kepada Kaisar. Jadi masih ditahan, didakwa, disidangkan, tetapi Paulus tidak puas. Sistem pada zaman dulu itu sudah kayak sistem zaman sekarang, atau lebih tepatnya sistem pengadilan modern itu mencontoh pengadilan zaman Romawi. Jadi bertingkat-tingkat, ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi, ada tingkat pusat. Kalau bahasa sekarang kepada Kaisar di Roma kayak Mahkamah Agung. Maka Paulus pengen naik banding kepada Kaisar di Roma karena tidak puas dengan pengadilan, meskipun dia sudah dibebaskan. Kenapa begitu? Karena kalau sampai ke kota Roma, dia bisa menembus jantung pertahanan pusat kekaisaran untuk mewartakan Tuhan Yesus Kristus sampai ke pusatnya. Itulah yang dimaksud pergi sampai ke ujung bumi pada waktu itu. Ujung bumi itu sampai pada inti pusatnya kekristenan. Pada zaman sekarang yang dulunya belum Kristen, masih agama pagan, nyembah dewa-dewa Romawi, yaitu kota Roma sebagai pusatnya pada zaman itu. Pendek kata, naik banding sebenarnya sudah bisa bebas di tingkat provinsi, tapi tetap naik banding dengan tujuan lain. Jadi sebenarnya itulah pengorbanannya Rasul Paulus. Kalau mau mengikuti enaknya badan, bebas. Enak apa enggak bebas itu? Enak. Tetapi beliau memilih tidak bebas, memilih terbelenggu istilahnya, untuk sampai naik banding kepada Kaisar karena punya tujuan mulia, tujuan suci yang lebih tinggi, yang melebihi dari kepentingan pribadinya. Kalau hanya cari enak, cari kepentingan pribadinya, bebas di tingkat provinsi, bebas di Yerusalem, di Caesarea, nggak usah pakai sidang, nggak usah dibelenggu. Tapi dalam keadaan sebagai tawanan, pergi ke Roma supaya bisa mewartakan. Bagian terakhir dari kisah para rasul menceritakan Rasul Paulus yang di kota Roma. Mari kita lihat pasal 28 ayat yang ke-30 dan 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang apa? Tuhan Yesus Kristus. Ini memang tinggal di rumah, tapi maksudnya bukan kok ngekos bebas, tapi ini tahanan rumah. Sebagai tahanan rumah ada penjaganya, jangan sampai kabur, kira-kira seperti itu. Tetapi di dalam tahanan rumah itu dia bisa menerima orang lain yang datang, belajar iman kepada Tuhan Yesus dalam arti tertentu. Berarti mewartakan Tuhan Yesus dari tahanan rumah selama 2 tahun itu.